Apa itu DNS? DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host atau mesin dan domain ke alamat IP atau Internet Protocol, dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reverse mapping. Penggunaan di Internet DNS memetakan nama mesin, misal google.com, ke alamat IP 8.8.8.8, routing email, telnet, FTP, web, dan lain-lain. Harus mengingat ratusan, ribuan, bahkan jutaan alamat IP di internet. DNS sebagai jembatan. Manusia lebih mudah untuk mengingat nama daripada alamat IP dengan panjang 32 bit. Komputer menggunakan alamat IP untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian di sini ada kerja DNS, bisa dilihat gambar di bawah ini. Kemudian ada history. Sebelum adanya DNS tahun 1970-an, ARPANET menggunakan pemetaan dengan bentuk tabel host pada berkas host.txt. History. Host.txt berisi nama host dan alamat IP pemetaannya dari seluruh mesin komputer yang terhubung dalam jaringan. Ketika adanya komputer lain yang terhubung ke jaringan ARPANET, maka masing-masing komputer dalam jaringan tersebut harus memperbaharui berkas host.txt-nya. Cara mengupdate berkas host.txt dengan menggunakan FTP setiap satu atau 2 minggu sekali. Masalah muncul ketika jaringan ARPANET yang terjadi kecil tersebut kemudian menjadi internet yang semakin hari semakin besar. Kesulitan mengupdate isi berkas host.txt karena jumlah nama mesin atau komputer yang harus dituliskan ke berkas tersebut sudah terlalu besar dan tidak efisien. Muncul ide untuk membuat sistem database terdistribusi yang mempunyai data mengenai pemetaan nama host ke alamat IP dan sebaliknya. Dengan adanya pendistribusian database nama host dan alamat IP, maka tiap organisasi yang memiliki jaringan di dalam domain tersebut hanya bertanggung jawab terhadap database informasi pemetaan nama host dan alamat IP pada jaringan saja, yang bisa disebut John. Administrasi domain tersebut dilakukan secara lokal, tetapi informasi itu dapat diakses oleh semua komputer di internet. Karena sifat database yang terdistribusi ini, maka dibutuhkan suatu mekanisme pengaksesan informasi bagi host lain pada database yang terdistribusi untuk menemukan informasi host atau jaringan yang dipunyai oleh satu organisasi. Dan pada tahun 1984, Paul McCaffrey mengusulkan sistem database terdistribusi ini dengan domain name system atau DNS yang dideskripsikan dalam RFC 882 dan 883. Sistem digunakan sampai sekarang pada jaringan khusus internet. Kemudian ini ada contoh gambar history. Struktur database DNS mirip dengan sistem berkas atau file system Unix, yaitu terbentuk hierarki atau pohon. Tingkat teratas pada DNS adalah root yang disimbolkan dengan titik atau dot, sedangkan pada sistem berkas Unix, root disimbolkan dengan slash. Setiap titik cabang mempunyai label yang mengidentifikasikan relatif terhadap root. Tiap titik cabang merupakan bagi sumber subtree atau tingkat bawahnya. Subtree merupakan domain dan di bawah domain terdapat subtree lagi bernama subdomain. Setiap domain mempunyai nama yang unik dan menunjukkan posisinya pada pohon DNS. Pengurutan atau penyebutan nama domain secara penuh dimulai dari domain paling bawah menuju ke root atau titik. Masing-masing nama yang membentuk suatu domain dipisahkan dengan titik atau dot dan diakhiri dengan titik yang merupakan nama absolut relatif terhadap root. Kemudian di sini ada contoh struktur gambarnya. Contoh NCS Smith Edu merupakan root domain. Edu merupakan top level domain.
MIT merupakan second level domain, CS merupakan third level domain, ENG merupakan nama komputer mesin yang bersangkutan. Sistem penulisan nama secara absolut dan lengkap ini disebut FQDN atau Fully Qualified Domain Name. Kemudian ada hierarki. Tiap organisasi yang telah mendaftar ke Network Information Center atau NIC akan mendapatkan nama domain sesuai dengan organisasi tersebut. Nama domain tersebut bisa dibagi lagi menjadi subdomain sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut sesuai dengan otoritas domain. Contoh Internet NIC mempunyai semua top level domain termasuk .com. Perusahaan Indolinux akan mendaftarkan nama domain indolinux.com atau komersial, maka Indolinux diberikan atau didelegasikan oleh InterIC untuk mengelola domain indolinux.com yang merupakan subdomain dari .com. Indolinux dapat membagi lagi domain indolinux.com ke beberapa subdomain, misalnya pikachuindolinux.com, engindolinux.com. Dengan adanya sistem berbentuk hierarki atau pohon ini, maka tidak ada nama host yang sama pada domain atau subdomain yang sama, karena masing-masing dari node atau titik cabang mempunyai nama unik dan tidak boleh ada yang menyamai kecuali berbeda subtree atau subpohon. Tidak ada konflik antar organisasi karena masing-masing organisasi mempunyai domain yang berbeda-beda yang diatur oleh InterNIC. Untuk TLD, kedalaman pohon dibatasi sampai level 127. Kemudian ada host information. Setiap server DNS pada suatu jaringan mempunyai informasi tentang host dalam jaringan, yaitu alamat IP, routing email, server FTP, server web atau DSB. Selain itu, tiap host dapat otorisasi suatu domain juga bisa mendapatkan alias dari nama hostnya dalam domain di atasnya. Misal, iwanindolinux.com bisa saja mempunyai alias canonical name pikachuindolinux.com, di mana kedua domain tersebut mengacu pada ke mesin atau host yang sama. Top level domain atau TLD, domain generik com, net, gov, mil, org, edu, dan int. Selain 7 domain di atas, ada lagi 7 domain baru dari ISAN www.isan.org, yaitu Aero, Beach, Cook, Info, Museum, Name, Pro. Domain negara, contoh ID untuk Indonesia, AU untuk Australia, UK untuk Inggris, dan lain-lain. Domain negara ini dapat dan umumnya diturunkan lagi ke level-level di bawah yang diatur oleh NIC dari masing-masing negara. Untuk Indonesia yaitu IDNIC. Contoh level bawah dari ID yaitu Net ID, Show ID, Web ID, domain ARPA merupakan domain untuk jaringan ARPANET. Tiap domain yang bergabung ke internet berhak memiliki namespace in add ARPA sesuai dengan alamat IP-nya. Name server engine. Name server adalah program yang memiliki informasi mengenai host bawah domain tertentu. Name server mempunyai bagian-bagian informasi mengenai domain namespace yang dikenal dengan zone. Zone ini akan dimuat dari berkas yang disimpan atau dari server desain. Sebagai contoh, domain ID bisa dibagi menjadi beberapa zone, yaitu ACID, NetID, dan dari zone tersebut bisa dibagi lagi menjadi zone-zone yang lebih kecil, misalnya each ACID dan lain sebagainya tersebut. Di sini yang bertanggung jawab ialah organisasi atau lembaga yang memiliki domain tersebut. Kemudian ada name server type. Pertama ada primary master, secondary master atau slave. Ketiga ada caching only, dan DNS komponen. Resolver yaitu suatu rutin pustaka yang akan membuat suatu permintaan atau query dan mengirimnya lewat jaringan ke sebuah name server.
Program tersebut berjalan pada host yang menginginkan informasi mengenai suatu host di internet. Resolver juga menginterpretasikan respon dan name server apakah informasi diminta merupakan record atau kesalahan. Resolution yaitu proses pencarian name server yang mempunyai tanggung jawab terhadap suatu domain yang akan diminta. Setelah name server dicari, maka server akan memberikan informasi name server yang bersangkutan kepada pemintanya. Caching. Komputer menjalankan fungsi name server tetapi tidak memiliki database DNS server. Ia hanya mempelajari jawaban-jawaban query yang diberikan oleh remote DNS server dan menyimpan dalam memori. Data dalam memori tersebut akan digunakan untuk menjawab query selanjutnya yang diberikan kepadanya. Kemudian ini ada contoh DNS komponen. Aplikasi DNS pertama ada host, yaitu mendapatkan alamat IP dari suatu name host atau mendapatkan name host dari suatu alamat IP. Kedua ada nslog, mencari informasi tentang node jaringan dan memeriksa isi database dari name server DIG. Mencari informasi. Selanjutnya ada DIG, mencari informasi yang lebih lengkap dari suatu nama domain. DIG singkatan dari domain internet provider. Terakhir ada bin, aplikasi name server. Kemudian ada contoh bin Berkeley Internet Name Domain. Bin Berkeley Internet Name Domain. Berkas konfigurasi berisi nama, alamat IP, nama server yang pertama dicari oleh resolver ketika sebuah domain atau nama mesin diminta untuk dititipkan ke alamat IP. Kemudian ada etc switch count, berkas konfigurasi sistem untuk melakukan mekanisme switch sistem database dan name service switch dapat melalui berkas name server atau NIS server. Kemudian ada testnet count, berkas konfigurasi dari bin yang utama berisi informasi mengenai bagaimana klien DNS mengakses port 53, letak dan jenis berkas database yang diperlukan. Umum berisi letak berkas konfigurasi name server, domain localhost atau loopback, dan reverse mapping. Farm name berkas database name server yang bertanggung jawab terhadap top level domain terancam dengan untuk mencari domain di luar domain lokal. Nama berkas ini bisa didefinisikan sendiri tetapi harus mengacu ke name code sebagai berkas konfigurasi dari utama bin. Kemudian farm name lokal, berkas database name server untuk alamat loopback atau host lokal atau alamat diri sendiri. Nama berkas ini bisa Anda definisikan sendiri tetapi harus mengacu ke name code com sebagai berkas konfigurasi utama dari bin. Kemudian farm name db domain kita.com, berkas database name server untuk domain kita.com yang berisi resource record informasi nama host dan alamat IP yang berada di bawah domain kita.com. Berkas ini bisa lebih dari satu tergantung jumlah domain yang kita kelola. Nama berkas ini bisa Anda definisikan secara definisi sendiri tetapi harus mengacu ke name count sebagai berkas konfigurasi utama bin. Kemudian ada etc mdc count, berkas konfigurasi program. RNDC yaitu suatu program untuk administrasi dan kontrol operasi name server bin.